Oke, nah berikut ini adalah urut-urutan ya, urut-urutan dari awal ternak sampai punya anakan usia 3 bulanan. Jadi yang paling pertama kita lakukan itu setelah siap kandangnya ya. Yang paling pertama itu adalah memilih indukan pejantan dan betina. Jadi sebaiknya kita menggunakan indukan yang sudah matang, sudah matang kelamin gitu, baik pejantan maupun betinanya. Nah, sebaiknya jangan pakai anakan ya, usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sebaiknya hindarin. Ayam itu biasanya betina itu nelor dari usia 6 bulan, 7 bulan itu sudah nelor ya. Tapi telur itu masih kecil-kecil, belum bagus untuk diletaskan. Jadi eh, sebaiknya pilih indukan yang cukup matang kelamin, jadi bisa langsung dijodohkan. Jadi usia indukan yang bagus itu betina dulu ya. Usia betina itu sebaiknya di usia 8 bulan ke atas. 8 bulan ke atas, makin tua makin bagus selama dia masih produktif. Masih produktif. Nah, jadi kalau sudah matang kelamin gitu, indukannya kita nggak nunggu lama-lama lagi untuk bisa mendapatkan hasilnya ya. Pilih indukan yang bagus ya, yang sesuai sama selera kita, baik uh, ulesnya, bulunya gitu, atau penampilannya, permainannya, gitu. Tergantung kita mau konsentrasi breeding ke arah mana. Kalau ke arah hiasnya, kita cari indukan-indukan yang cantik, gitu, yang bagus bulunya. Kalau kita mau konsentrasi ke permainannya, kita ambil permainannya yang sesuai selera ya, mau pukul keras kah atau mau lincah kah, brakot, ranggal, segala macam. Nah, itu di luar dari terah ya, di luar dari terah. Terah itu kan ya macam-macam lah, tergantung selera. Jadi kalau apa namanya, kita sudah menentukan konsentrasi kita di mana peternak itu, kita bisa memilih indukan dengan baik, dengan tepat lah, sesuai selera. Jadi kembali lagi tadi, kita sebaiknya jangan pakai indukan yang muda, pakai indukan yang sudah tua, yang sudah matang kelamin, kriteria-kriteria sesuai selera kita. Uh, Kemudian pacekan itu enggak jauh beda ya. Pacekan itu pilih pacekan yang apa namanya, sesuai selera juga ya, pacekan andalan kita gitu. Ya usianya juga sebaiknya di atas 1 tahun ya, di atas 1 tahun kalau pacekan. Untuk apa namanya, kombinasinya, satu pacekan itu sebaiknya cuma dikasih 5 betina ya. 5 betina itu sudah cukup untuk satu pacekan itu bisa membuahi 5 betina sekaligus ya. Jadi kita bisa mendapatkan telur dari 5 betina, nggak apa namanya, nggak sekaligus nelor gitu, enggak sih biasanya. Biasanya ada dua dua betina dulu nelor, atau yang lainnya nyusul gitu. Ya, jadi kita siapkan aja tempatnya untuk nelor. Ada juga kalau kita pakai sistem umbaran seperti ini, ya kita bisa taruh tempat telurnya. Kemudian kalau kita pilih sistem pisah pejantan ini, kita bisa juga mengawinkan pakai kawin duduk gitu ya. Nah, kemudian biasanya seminggu atau 2 minggu lah paling lama, setelah dijodohkan gitu, betinanya akan nelor tuh. Betinanya akan nelor. Nah, kalau kita pakai sistem indukan yang terpisah gini, habis kawin duduk gitu, ya seminggu 2 minggu nelor itu. Nah, telurnya dikumpulin aja, dikumpulin.
kalau mau ditaruh di apa namanya, kalau mau ditaruh di mesin tetas bisa dikumpulin aja. Tapi kalau taruh mesin tetas itu biasanya tetaskannya jangan sampai lebih telur usia usia telur itu jangan sampai lebih dari 5 hari ya. 5 hari itu, dari 1 sampai 5 hari itu dikumpulkan langsung ditetaskan aja pakai mesin tetas gitu. Kalau secara alami akan diramkan sama indukan, ya bisa ditaruh di indukan yang akan ngeram. Itu biasanya satu indukan itu akan bertelur 10 sampai 11 butir ya. Nah, setelah 10 sampai 11 butir itu baru indukannya akan naik ram. Ramannya itu lama mengeramnya itu sekitar 21 hari ya, 21 hari. Bisa meleset 21, 20, biasanya ada yang lepas juga 22 bisa juga. Jadi ya tergantung cuaca biasanya, tapi biasanya 21 hari netas. 21 hari netas. Nah, setelah netas itu kalau kita pakai sistem raman indukan, biarkan di tempatnya itu 1 hari ya sampai dinetas semua gitu. Biasanya hari pertama, di hari ke-21 itu telur pertama akan netas. Nah, telur yang lainnya akan netas di selang beberapa jam setelah itu. Jadi bisa dapat kurun waktu sekitar 22 hari baru kita bisa memisahkan anakan itu kalau kita pakai sistem pemisahan pisah indukan ya, pembesaran pisah induk. Tapi ya kalau kita pakai sistem alami ya biarkan aja indukannya itu membesarkan sampai usia 1 bulan itu, biarkan aja begitu. Tapi ini saya biasanya pakai sistem pisah indukan ya. Jadi ayam baru netas itu di OC itu langsung kita pisahkan ke kandang yang kandang yang khusus ya. Kemudian kalau nanti ditemukan ada anakan yang kurang sehat, lemas sendirian gitu, itu sebaiknya diakhir aja itu, nggak usah diteruskan pemeliharaannya. Atau bisa juga dipisahkan di kandang isolasi atau dikumpulkan. Kalau misalnya kita netaskan banyak gitu sekaligus ya, kita kumpulkan di sesama ayam-ayam yang lemes-lemes gitu. Untuk ayam-ayam yang sehat bisa langsung ditaruh di tempat kandangnya, dikasih penghangat, dikasih tempat minumnya. Biasanya minumnya itu dicampur aja, tapi kita cek supaya sehat gitu, supaya cepat seger gitu. Dan jangan dikasih makan dulu, kemudian besoknya baru kita bisa ngasih makan ayam kecil itu. Jadi umur berapa, 2 hari, berarti umur 2 hari atau 3 hari itu kita bisa ngasih makannya itu dengan cara dihambur di lantainya aja gitu, dihambur di lantainya, biar dia yang bergerak sendiri mencari makan. Di usia 2-3 hari itu kita bisa sexing. Maksud sexing ini mencari yang mana jantan, yang mana betina sebetulnya. Kalau sudah mahir itu dari bulu sayapnya sudah bisa kita lihat ya, sudah bisa terlihat itu. Ya, seperti yang ada di gambar sekarang nih ya, itu terlihat, itu bisa dilihat bedanya. Saya juga sendiri kurang mahir kalau masalah sexing lewat bulu itu, mencari indukan jantan, mencari jenis kelamin jantan dengan betina itu saya kurang mahir. Tapi ya itulah, bisa kalau mau misah langsung bisa. Jadi begitu ya, jadi begitu netas dipisahkan yang mana lemes, yang mana sehat,
Yang lemes boleh diafkir atau dipisahkan tersendiri untuk dipantau. Kemudian di hari pertama jangan dikasih makan. Ya, itu alasannya adalah di hari pertama itu ayam masih punya kuning telur, yolk. Itu adalah sumber makanan ayam, anak ayam yang pertama itu mengandung gizi-gizi yang bagus, antibodinya bagus, bisa membuat ayam, jadi ayam itu bisa lebih tahan penyakit. Kalau langsung dikasih makan, pencernaannya bisa terganggu. Jadi kuning telur itu tidak terserap sempurna oleh tubuh ayam. Itu yang bikin ayam itu bisa badannya soak, ya, cepat sakit. Di usia 3 hari itu juga kalau misalnya mau dikasih vaksin sudah bisa, vaksin tetes mata itu sudah bisa. Tapi kalau nggak pakai vaksin juga nggak apa-apa sih, itu dipantau aja kesehatan kandangnya ya. Kalau ayam kecil itu biasanya dari usia 0 sampai sebulan itu dia kuat penyakit itu, karena antibodi dari emaknya itu masih ada dalam tubuh ayam itu. Dia setelah 1 bulan itu dia mulai macam-macam itu, apa namanya, penyakitnya mulai datangan itu kalau kita tidak menjaga kebersihan kandangnya dan perawatan pakan dan minumnya. Lanjut sampai di usia 10 hari ya. Nah, 10 hari ini mulai kelihatan tuh ada masalah tuh. Jadi kita perlu menyiapkan obat-obatan dan vitamin. Ya, vitamin itu ya macam-macam merek lah ya, tergantung apa dibutuhannya. Biasanya sih mencret atau kolera itu mesti disiapkan, antisipasi aja. Untuk menjaga kesehatannya ayam usia 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu itu biasanya sebaiknya dijemur ya, sering-sering dijemur. Nggak perlu tiap hari, pokoknya kalau cerah ya ada waktu jemur aja, 30 menit atau 1 jam 2 jam gitu bisa dijemur sebentar, untuk supaya ayam itu nggak kaku. Jadi pada saat dijemur tuh mereka bebas bermain. Sediakan juga tempat minumnya di dalam kandang jemur itu. Kandang jemur itu sebaiknya beralaskan tanah yang bersih gitu, atau bisa juga dialasin sama karpet dulu gitu. Tapi kalau saya biasa lebih senang menggunakan lantai tanah pasir gitu ya, biar dia lebih leluasa. Nah, itu enggak perlu tiap hari, pokoknya kita ada waktu untuk menjagain dia gitu sambil dilihatin yang mati. Biasanya kita ketemu tuh ayam-ayam yang berpotensi untuk dijadikan atlet tuh, biasanya kita nemu pada saat kita mini umbaran sih kalau istilah saya sih. Jadi diumbar kecil-kecilan gitu, biar dia loncat-loncat gitu, atau sedikit main beranteman gitu sama temennya gitu. Itu bisa, itu kita lihat potensi-potensi ayam itu. Jadi kita bisa dengan menjemur ini kita juga menguatkan tulangnya ya, karena sinar matahari kan bisa bagus untuk pertumbuhan tulangan dia gitu. Jadi bisa tumbuh maksimal. Nah, itu bisa kita mulai dari usia 10 hari 2 minggu itu bisa kita mulai. Sebelumnya jangan, nggak perlu, dalam kandang aja. Setelah itu kalau sudah selesai itu kita masukin ke dalam kandang lagi gitu. Dalam kandang untuk memberi makan ayam kecil itu usia 2 minggu itu jangan di luar gitu ya, tetap di dalam kandang gitu, supaya jangan tercampur sama telur cacing atau parasit-parasit yang lainnya gitu. Jadi tetap aja kasih makannya dalam kandang itu.
untuk usia 2 minggu itu kita harus sebaiknya kita taruh di kandang yang lebih luas lagi ya daripada yang awal-awal masih bayi gitu, karena apa namanya, kelincahan dia apa namanya, supaya dia bisa bergerak dinamis gitu, luas gitu ya. Jangan sampai dia terkungkung dalam kandang kecil gitu. Untuk extra foodingnya, makanan tambahannya, kita bisa memberi dia protein alami. Kalau saya biasanya ngasih jangkrik. Jangkrik hidup itu saya lemparkan pada saat dia main-main di umbaran itu. Saya lempar dia, jadi dia apa namanya? Jadi dia berebut jangkrik itu, berebut jangkrik, kejar-kejaran gitu. Itu bagus banget buat kesehatan otot dia, juga nambah protein alami kan. Jadi jangkrik itu satu ekor dilemparin aja ke dalam kandangnya, kandang umbarannya itu. Jadi dia berebut, biasanya tuh rame itu kalau melihat dia berebut, asik berebut jangkrik hidup gitu. Ya nggak apa-apa, ada yang lepas nggak apa-apa, biarin aja, yang penting dia main rame gitu, biar nambah protein alami dia. Di usia selanjutnya itu, di usia sekitar 1 bulan, 1,5 bulan itu, kita bisa seleksi lagi ayam-ayam yang mau terus dibesarkan. Seperti yang di video ini, ayam ini ciker, jadi nggak saya teruskan untuk dibesarkan. Biasanya saya ini sih saya jadikan digoreng aja gitu, atau kalau misalnya mau dibesarkan saya kasih di tempat kandang terpisah gitu, biasa untuk dibesarkan, dipotong. Ini untuk efisiensi ya sebetulnya, penghematan biaya pakan, jadi kita bisa berhemat di sini, karena ini kalau misalnya untuk dijual ya nggak mungkin bisa dapat harga yang cocok ya kalau ayam yang begini artinya ciker. Nah kemudian di usia 1,5 bulan itu, 1,5 bulan sampai 2 bulan, kita bisa pindahkan tempat pakannya di luar. Jadi ya di usia 1,5 bulan atau 2 bulan kita bisa pindahkan pakan di luar, jadi dia makannya matokinnya di luar gitu, dan itu tentunya kita bisa sekali-sekali diumbar gitu. Nah di usia ini saya kira bisa kita seleksi lagi ya, bisa lebih kita seleksi lagi ayam-ayam yang mau dibesarkan, masih teruskan dibesarkan atau dipotong gitu, atau dijadikan ayam potong dibesarkan secara terpisah gitu, kita bisa pisahkan. Ini mudah sekali kalau kita mau sexing di usia ini ya, di usia 2 bulan sampai 3 bulan ini, karena bulu-bulu rawisnya sudah mulai tumbuh, kemudian tulangannya juga sudah kelihatan gitu. Jadi kita bisa seleksi sekali lagi untuk efisiensi pemeliharaan. Jadi kita bisa lihat aja di punggungnya itu, punggungnya ayam itu, kalau sudah ada bulu-bulu rawis muncul kecil gitu, itu berarti laki. Kalau misalnya bulunya lebat di punggung itu, berarti itu calon derek gitu. Derek tergantung kita dah. Biasanya kan untuk peternak-peternak itu dia nggak mau banyak-banyak betinanya, jadi bisa dipisahkan aja lah gitu, betina sendiri, jantan sendiri gitu. Itu bisa. Di tahap ini ayam-ayam itu sudah selesai tahap pemisahan atau seleksi itu, jadi ayam-ayam itu sudah, maksudnya yang kita pelihara itu adalah
ayam-ayam yang sudah kita pilih sebagai ayam yang dituju gitu. Mau itu jadikan ayam hias atau ayam kulit sabung atau terah, itu ya masing-masing aja sudah gimana caranya. Yang jelas dari tahap ini adalah tahap akhir untuk pemeliharaan sampai ke dari transisi ya, dari anakan ke remaja. Nanti selanjutnya ya kita bahas di sesi selanjutnya aja. Oke, thank you.